pangkas ketergantungan ke pusat. Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mestinya tidak terlalu membuat pemerintah daerah risau. Kenyataannya, dana transfer daerah itu terlanjur mendarah daging dan menciptakan ketergantungan sangat akut. Maka, pemangkasan TKD itu pun membuat sejumlah kepala daerah gerah. Bahkan, sebanyak 18 dari 38 gubernur se-Indonesia sampai mendatangi Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa 7 Oktober lalu. Dalam pertemuan itu, kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu memprotes anggaran TKD dalam RAPBN 2026 yang ditetapkan sebesar 650 triliun rupiah. Besaran itu dipangkas 24,8% dari proyeksi 2025 sebesar 864,1 triliun rupiah. Bagi para pemimpin daerah tersebut, pemotongan TKD akan berpengaruh ke kemampuan fiskal daerah, termasuk untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) atau belanja operasional pegawai. Kegundah-gulanahan para kepala daerah tentu dapat dipahami, apalagi hampir seluruh daerah saat ini bergantung kepada TKD. Bahkan, Ketua Komisi 2 DPR, Rifkinan Zami Karsayuda memperkirakan sebanyak 493 dari 546 atau 90,3% daerah memiliki kebergantungan dengan transfer dana dari pusat, alias kapasitas fiskal daerah lemah. Hanya 26 daerah, 4,76%, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri karena pendapatan asli daerah PAD mereka lebih besar daripada dana transfer pusat. Saking lemahnya, ada daerah yang memiliki PAD di bawah 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Papua Pegunungan misalnya, yang memiliki PAD hanya 8,4%, Aceh 26,48%, dan Gorontalo 22,95%. Maka, untuk memenuhi kebutuhan daerah, mereka hanya bisa menengadahkan tangan memohon dana dari pemerintah pusat. Meskipun ada saja daerah yang berhasil memiliki PAD besar, walhasil daerah itu tidak bergantung sepenuhnya terhadap TKD. Contohnya, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan PAD sudah mencapai 72%. Bila melihat realisasi TKD 2025 hingga 31 Agustus sebesar 571,5 triliun rupiah, belanja daerah terkontraksi hingga 14,1%. Padahal, realisasi TKD ini lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 562,1 triliun rupiah. Akibat melambatnya belanja daerah, dana pemerintah daerah banyak terparkir di perbankan. Per akhir Agustus 2025, dana Pemda di perbankan mencapai 233,11 triliun rupiah. Sedangkan bila dibandingkan dengan bulan Agustus 2024, dana tersimpan di bank mencapai 192,57 triliun rupiah. Peningkatan dana daerah di bank tentu bukanlah prestasi, karena semakin besar dana yang disimpan di bank, sama saja berarti serapan anggaran yang kecil, menghambat pembangunan di daerah, serta pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi perputaran uang. Belum lagi kalau melihat potensi kemungkinan pemerintah daerah hendak mendapat bunga bank. Tidak mengherankan, pemerintah pusat memilih untuk tidak serta-merta tunduk dengan tuntutan para gubernur yang hadir di Kemenkyu. Para kepala daerah diminta untuk perbaiki dulu kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana TKD benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, masih banyak anggaran daerah yang dihabiskan bukan untuk kepentingan rakyat maupun belanja pegawai, melainkan dipakai untuk rapat, perjalanan dinas, hingga makan dan minum berlebihan. Apalagi sebagian daerah bisa melakukan efisiensi anggaran belanja mereka. Selain itu, kepala daerah juga harus bekerja cerdas dan inovatif dalam mencari pendapatan tambahan, tentunya tanpa harus memberatkan rakyat kecil.
Jangan karena hendak menambah pundi-pundi daerah dengan mudah, rakyat dikenakan pajak atau retribusi tambahan lagi. Kecuali pemimpin daerah hendak mencari gara-gara dan berhadapan dengan tuntutan massa sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Daerah semestinya mampu berkembang meski berat. Syaratnya, kepala daerah juga harus berpikir lebih keras dan berpikir out of the box untuk meraih pendapatan. Langkah itu yang antara lain ditempuh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memiliki tidak ikut rekan-rekannya menyambangi Menkyu Purbaya. Justru Purbaya yang mendatangi dirinya. Padahal TKD ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal dipotong sekitar 16 triliun rupiah. Akan tetapi, Pramono memilih tidak banyak bicara dan gerasa-gerusu. Dia lebih memilih mempersiapkan alternatif financing untuk membangun Jakarta. Tantangan bagi para pemimpin daerah adalah menjadikan transfer dana dari pemerintah pusat berfungsi sebagai stimulan, bukan napas utama. Daerah harus mulai melakukan diversifikasi PAD, reformasi total dan optimalisasi badan usaha milik daerah, BUMD, serta aset daerah, dan pemanfaatan transfer yang lebih efektif. Dengan begitu, tak perlu terus-terusan menengadahkan tangan secara berlebihan ke pusat.